Oke, selamat bertemu kembali bersama saya Bambang Suartono. Hari ini saya coba akan berbagi mengenai tips trik eh, bagaimana melindungi PC atau notebook Anda dengan password BIOS. Ya, jadi isu permasalahannya nanti saya akan sharing ini karena banyak sekali orang yang mungkin belum tahu bahwa ternyata PC atau notebook itu ada passwordnya ya sebelum kita masuk operating system. Karena banyak kejadian masalah-masalahnya adalah itu beberapa kasus yang sering saya temuin dan banyak orang nanya, "Ini kenapa kok komputer saya bisa digunain?" Gitu ya. Ada juga yang kondisi OS-nya itu tanpa password ya, jadi dihidupin start-nya itu, power-nya itu langsung jalan, muncul Windows, logonya ya, jadi bisa dipakai atau begitu pula juga sama Linux. Padahal sebenarnya kalau kita bicara BIOS sendiri itu adalah sudah cukup powerful ya, dia sudah ada password protective-nya untuk melindungi password terhadap PC kita. Nah, masalah yang banyak terjadi adalah PC atau notebook kita ya, PC atau notebook kita itu digunakan oleh orang yang tidak berwenang ya, orang yang tidak berwenang. Artinya ini baik masalah yang di rumah atau di kantor, komputer tuh pada saat nggak masuk ada orang pakai, ya dihidupin dipakai gitu ya. Padahal di dalamnya tuh banyak data-data kita itu ya, data-data kerjaan yang resikonya tuh bisa banyak ya, mulai dari kehilangan data, ya dihapus sama orang itu mungkin entah iseng, bisa juga data itu di-copy ya ke dalam satu media entah flash disk atau CD, ya atau sekarang sudah ada lagi tren di-upload aja semuanya, kalau saya nggak bawa media flash disk atau CD, saya upload aja ke akun Google Drive saya atau fasilitas cloud yang lain ya, seperti Dropbox ya. Sehingga itu beresiko terkait dengan penyebaran data-data juga beresiko kalau kita bicara terkait dengan hal yang di tadi ya, bicara pengamanan. Nah, kalau kita bicara permasalahan tadi, ini saya gambarkan adalah flow proses dari operating system. Ya. Jadi flow proses itu artinya tahapan mulai dari kalau kita nyalain komputer ya atau PC atau notebook kali rekan-rekan sampai nanti muncul OS operating systemnya itu adalah tahapannya seperti yang ini. Di mana pertama kali rekan-rekan biasa menghidupkan PC atau notebooknya, ya setelah itu komputer tuh nggak langsung muncul OS atau operating system Windows, dia akan ada menjalankan step pertama adalah dia menjalankan namanya BIOS. BIOS itu singkatan dari Basic Input Output System, ya. Di mana basic input output system ini dia akan menjalankan fungsi pengecekan terkait sama siapa di environment-nya dia, di lingkungan dia, baik di arsitektur mainboard-nya, memori, prosesor, ya termasuk hard disk. Jadi pengecekan dulu di awal. Setelah dia selesai pengecekan ini, dia baru step berikutnya adalah akan jalankan OS-nya, operating system, atau Windows ataupun Linux yang sudah terpasang di hard disk akan dicoba eksekusi dijalankan. Setelah dia jalankan Windows ini atau operating system, dia juga OS ini akan menjalankan yang namanya service. Jadi ada namanya service itu layanan-layanan ya. Jadi contoh service itu ada plug and play, for management. Ya plug and play itu kalau rekan-rekan masukin flash disk ke dalam perangkat USB kita itu pasti kedetek itu plug and play. Atau power management kalau rekan-rekan suka nyalain mode hibernate atau sleep ataupun yang lain itu di fungsi service power management itu ada di bawahnya Windows. Nah setelah mereka menjalankan operating system menjalankan service, baru setelah itu dia muncul OS siap digunakan. Indikatornya biasanya ada di pojok kanan bawah itu udah ada siap dipakai ya, baru selesai. Nah, terkait dengan kita bagaimana ngamatinnya dalam hal startup operating system-nya, kita cegatnya di sini ya. Kita akan mencegat menyetop setelah fase BIOS menjalankan fungsi pengecekan tadi, kita akan lock di sini ya. Lock itu artinya nanti sebelum muncul OS ya itu akan minta password ya. Nah, kita akan buat itu bagaimana caranya melakukan penguncian. Ini saya akan kasih tips triknya ya. Oke, oke. Ini rekan-rekan bisa lihat ini ada video yang akan saya putarkan. Ya, ini adalah kondisi sebelum setting. Jadi rekan-rekan bisa lihat kondisi sebelum setting artinya pada saat power nyalain itu service jalan dan Windows, kebetulan saya pakai operating system Windows itu langsung jalan. Oke, bisa dilihat. Nah, ini kondisi di mana notebook saya pertama kali saya hidupkan ya, saya tekan power ya, saya tekan power.
Nah, di sini yang lagi proses loading ini yang berputar-putar, dia si OS ini akan menjalankan services tadi yang saya cerita. Ya, servis ini tergantung, lamanya ini tergantung dari banyaknya servis. Kalau rekan-rekan di dalam notebook atau PC-nya banyak terinstall aplikasi ataupun apa, software-software lain, biasanya itu mempengaruhi, yang mempengaruhi dari apa, cepat lamanya proses booting, ya, karena dia akan jalani servis. Kebetulan di notebook saya ini, servisnya cukup banyak ya, jadi, bisa dilihat agak lambat ya, nanti. Oke. Nah, nanti, setelah apa, servis jalan, biasanya nanti akan muncul, ini tampilan window-nya ya, akan siap digunakan OS-nya. Nah, ini, ya, karena kalau ini harusnya udah tinggal dikit lagi ya, OS-nya udah siap dipakai ya, OS-nya siap dipakai. Katanya ini, fase yang saya jelaskan dalam kondisi normal ya, tanpa di, password. Oke. Nah, berikutnya adalah, saya coba jelaskan, kondisi pada saat BIOS dan di-setting. Jadi artinya tadi yang saya cerita ya, kita akan coba kunci, ya, kita akan coba kunci, di BIOS-nya supaya sebelum muncul operating system, akan diminta dimasukkan password. Nah, saya akan jelaskan cara apa, demonya. Oke, oke. Sekarang kita coba demo. Nah, ini adalah demo yang saya lakukan. Nah, itu saya tekan enter ya. Jadi kebetulan di notebook saya untuk muncul BIOS tadi, itu saya tekan enter. Tapi banyak ya, ada beberapa notebook bisa tekan F1, F2, F12, Dell, dan seterusnya. Nah, itu diminta tekan F1, tadi ya, saya disuruh F1. Setelah enter tadi di BIOS-nya, nah, kalau diperhatikan, ini adalah menu utama dari BIOS, ya, menu utama. Ada menu main ya yang berisi mengenai apa informasi hard disk saya, notebook, memori ya bisa kelihatan itu adalah prosesor Core i7, memorinya 16 mega ya. Ini bisa kelihatan di sini. Oke, ya ini 16 mega. Nah, ini ada di menu config ya, menu config, konfigurasi. Nah, ini datetime, ini mengenai waktu yang tersimpan di dalam memori ya. Nah, security. Nah, ini menu security yang nanti kita akan main di sini. BIOS yang kita akan demokan itu lebih banyak main di menu security. Nah, ini ada yang buat finger ya, kebetulan saya ada security dengan finger, fasilitas ada di sana, bisa dipakai ya. Bisa juga, nah itu. Nah, ini yang tadi ada fingerprint. Nah, ini ada menu startup. Ini startup ini yang biasa nanti dipakai. Kita mau startupnya pakai apa? Bisa pakai mode jaringan, menu network boot, atau kita tidak. Nah, ini bisa tergantung. Atau kita pakai hard disk. Ya. Jadi bisa kita lihat di sini support. Nah, restart itu menu restart pada saat kalau sudah selesai lakukan perubahan atau tidak ya. Kita bisa save dengan exit save change. Ya, atau tekan F10 bisa di sana. Ada menu-menunya. Nah, kita kembali ke topik awal adalah kita mainnya di security ya. Nah, di security ini kita nanti klik menu password ya. Oke, setelah password ini kita pilih di supervisor password, kita enter. Nah, ini kebetulan di arsitektur Lenovo ThinkPad saya menunya seperti ini. Tapi kalau rekan-rekan punya nanti bisa jadi beda-beda ya. Ya, tapi kurang lebih sama prinsipnya. Nah, saya enter dan berikutnya diminta confirm new password lagi. Ya, ini digunakan untuk password pertama kali masuk ke BIOS-nya. Jadi untuk masuk ke BIOS itu di protect juga ya. Nah, ini sudah ditunjukkan kalau udah berhasil. Oke. Berikutnya yang kedua, kita akan main di menu power on password ya. Nah, ini kita aktifkan. Power on password ini adalah jadi pada saat power on artinya baru hidupin dia muncul password. Artinya ini yang sebenarnya buat ngunci kita di level BIOS tadi supaya operating sistemnya itu tidak bisa langsung digunakan oleh orang lain. Oke, ini kita masukin lagi. Ya, enter new password, confirm lagi sama.
new password. Oke. Kalau sudah selesai di-enter dan ini ada konfirmasi kalau itu sudah berhasil disimpan, kita continue. Dan 2 itu yang harus kita lakukan tadi ya, di ThinkPad saya kebetulan dari password supervisor kita entry dan power on password, ya kita entry juga. Oke. Nah, step berikutnya itu saya restart aja, artinya saya pilih restart, saya save konfigurasi perubahan tadi, ya. Nah, dia akan restart. Nah, ini kalau diperhatikan, nah ini langsung kunci, ya. Yang harusnya muncul Windows, ya, operating system-nya, loading ya, ini langsung kunci. Nah, di sini selama password-nya itu salah, dia tidak akan masuk ke operating system, dia akan terkunci. Inti dari topik kita di sini sebenarnya. Nah, kita harus masukkan sampai itu password-nya dirasa benar. Kalau benar nanti akan konfirmasi oke, ya. Oke. Nah, ini udah oke. Nah, prosesnya udah langsung selesai sebenarnya. Ini kalau diperhatikan dia udah muncul logo operating system saya, kalau saya pakai Windows. Artinya step ini sudah selesai sebenarnya ya. Tinggal masalah loading. Tadi loading kembali lagi panggil service sampai panggil muncul pada akhirnya logo Windows Start-nya. Oke. Loading. Memang ini kembali lagi ya, loading ini tergantung dari banyaknya aplikasi di komputer rekan-rekan, cepat lambatnya. Nah, ini loading. Oke, kurang lebih seperti tadi stepnya. Oke, demikian sharing session dari saya mengenai tips trik tadi yang mudah-mudahan bermanfaat. Di next session saya juga akan menampilkan tips yang lainnya ya. Semoga bisa bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum.